Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Semua tengkoraknya berwarna hitam, dan itu sama persis seperti dunia ini. Satu-satunya cahaya yang dihasilkan di dunia ini adalah cahaya yang keluar dari api jiwa yang menyala di mata mereka. Ketika kelompok CR bergerak, gelombang kerangka juga bergerak yang berkelompok tanpa henti, dan memegang berbagai senjata untuk menyerang mereka. Memperluas sayap spiritual di punggungnya, CR tidak tinggal bersama tim. Dia seharusnya menjadi unit pengembara sebagai assassin. Dalam sekejap, dia melampaui Zhang Fangfang, dan menembus garis depan seperti belati tajam yang menusuk keras di tengah-tengah lautan kerangka. 2 tahun lalu, mereka telah melewati ujian di 2 lantai, dan bisa memasuki lantai 3, tetapi mereka tidak meneruskannya sama sekali. Sekarang setelah mereka akhirnya masuk, ujian di lantai 3 ini seharusnya tidak terlalu sulit bagi mereka. Tetapi setelah benar-benar meluncur ke lautan kerangka, CR segera merasakan tekanan yang cukup besar. Ujian di lantai ketiga ini jauh di atas lantai kedua dalam hal kesulitan. Ini bukan hanya titik loncatan belaka, tetapi ujian yang bahkan lebih besar, bukan banyak 1 lawan 1, tapi pertarungan tim. Dalam kerlipan cahaya kelabu, area kerangka yang luas direduksi menjadi serpihan saat sabit Dewa Kematian tersapu. Hanya dalam satu serangan, CR memadamkan api jiwa lebih dari 20 kerangka, tetapi dia bisa merasakan bahwa kerangka ini sebenarnya memiliki kekuatan besar dari tingkat ke-6. Mereka tidak memiliki teknik pertempuran sebagus para penjaga suci, tetapi jumlah mereka tidak terbatas. Tetapi tepat pada saat ini, kekuatan mereka sebagai sebuah tim menjadi terlihat. 4 lingkaran cahaya menyebar hampir bersamaan, dan meliputi area yang sangat luas. Keempat lingkaran emas ini secara alami dirilis oleh 4 kesatria kuil di barisan mereka. Long Hao Shen tidak hadir, tetapi tim mereka sebagian besar masih dibentuk dengan kesatria. Dan mereka semua adalah puncak generasi muda para kesatria, dan merupakan kesatria kuil dari tingkat ke-7. 4 lingkaran cahaya melepaskan kemampuan yang sama, yaitu lingkaran perlindungan suci Guardian Knights. Mampu meningkatkan efisiensi serangan pada musuh dengan atribut kegelapan, itu juga melemahkan atribut elemen dan kecepatan target yang dimaksud. Karena digunakan secara bersamaan oleh 4 kesatria, lingkaran cahaya ini berhasil menutupi area beberapa ratus meter persegi. Lautan kerangka yang masuk sangat melambat, dan segera dikuasai oleh CR yang berdiri di garis depan. Kali ini, kekuatan ofensif mengerikan CR ditampilkan sepenuhnya. Setelah memulihkan ingatannya, dia juga memulihkan seluruh formasi yang dia miliki sebagai seorang assassin sejak masa kecilnya. Sabit Dewa Kematian di tangannya turun seperti inkarnasi Dewa Kematian yang sesungguhnya. Kilau abu-abu yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang mengerikan, itu segera turun di medan perang, dan memecahkan banyak kerangka di mana sabit itu berlalu. Di bawah kepemimpinannya, semua cahaya terang melewati lautan tengkorak dengan kecepatan yang menakutkan. Komandan Mata Iblis sekarang melayang di atas kepala Han Yu, dan melepaskan gelombang kekuatan mental yang tidak berwujud melalui jajaran kerangka, dan mencari penyebab utama di balik penciptaan mereka. Wang Yuan dan Sima Xian membela sela-sela formasi. Dengan kematian Long Hao Shen, hati mereka telah menekan kesedihan dan kemarahan yang ekstrim, yang semuanya dibuang keluar di lautan kerangka ini. Sosok keemasan dan keperakan mereka sendiri mengeluarkan semua musuh di sela-sela pertempuran, dan semua kerangka hitam berubah menjadi serbuk halus yang menjadi sasaran serangan mereka. Lin Xin juga tidak tinggal diam, tongkat Fire Cloud meluncurkan meteor shower seperti meriam ajaib, dan membombardir kerangka yang masuk tanpa pandang bulu. Saat mereka menyerang kerangka ini, semua orang secara bertahap mendapatkan beberapa manfaat. Ini adalah situasi yang sama seperti di lantai pertama Menara Keabadian seperti saat itu. Di lantai pertama, mereka tidak menemukan terlalu banyak kerangka, tetapi masing-masing dari mereka dilengkapi dengan dorongan 10 energi spiritual, yang menyebabkan ledakan pertumbuhan pertama di pasukan perburuan iblis, dan melampaui batas mereka untuk menjadikan mereka skuad Demon Hunter nomor 1 di generasi muda. Untuk saat ini, kerangka ini juga tidak menyediakan 10 energi spiritual untuk masing-masing dari mereka,
tetapi setiap kerangka yang tewas meningkatkan energi spiritual mereka 1 unit. Jangan memandang rendah unit tunggal ini. 1 atau 2 kerangka yang terbunuh tidak membuat apa-apa menjadi jelas, tetapi ratusan dari mereka yang terbunuh menyediakan ratusan energi spiritual. Jika Long Hao Shen tidak terbunuh oleh Kaisar Dewa Iblis, mereka pasti akan bersorak untuk penemuan hebat ini. Tidak perlu benar-benar mencari penjaga kegelapan, mereka hanya perlu terus melakukan pembunuhan untuk sangat meningkatkan energi spiritual mereka. Tapi ini tidak mungkin bagi mereka sekarang. Mereka harus menembus tahap ini secepat mungkin untuk menghidupkan kapten mereka tepat waktu. CR yang berada di garis depan, tiba-tiba saja berbelok di udara, dan kembali ke tengah-tengah formasi kawan-kawan. "Berhenti!" teriak CR. Dengan teriakan rendah, dia menempel sabit Dewa Kematian ke tanah. Inkarnasi Dewa Kematian perlahan-lahan terbentuk di belakangnya, dan menjadi berbeda dengan sangat cepat. Melintasi kedua tangannya, sebuah simbol mistis terbentuk di tangan penjelmaan Dewa Kematian itu. Simbol-simbol itu semuanya berwarna putih, dan dengan cepat membentuk cincin cahaya bulat, yang terbentuk dari partikel mikroskopis yang tak terhitung jumlahnya. CR melangkah mundur, sementara Zhang Fangfang segera melangkah dengan impresif, dan bergegas menuju gelombang besar tentara kerangka hitam. Kaki kirinya menginjak tanah, dan sambil terus memegangi perisainya, pedang berat di tangan kanannya terangkat ke atas. Zhang Fangfang tiba-tiba berteriak keras, dan kilau emas yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pedangnya, dan itu membuat daerah di sekitarnya yang sangat besar menjadi berwarna emas. Penerangan cahaya percobaan. Tentu saja, kerangka dari tingkat ke-6 ini tidak semuanya langsung mati di bawah penerangan cahaya percobaan, tetapi jiwa mereka berdenyut dengan hebat saat mereka mundur dengan panik. Beberapa yang lebih dekat segera hancur berkeping-keping sekaligus, dan napas kegelapan di sekitarnya menipis ke tingkat yang jauh lebih besar. Seinstan ini, mantra CR telah selesai. "Aku akan membersihkan dirimu," ucap CR. Kata-kata ini keluar dengan dingin dari mulutnya, ketika inkarnasi Dewa Kematian terkondensasi di udara, dan segera menyebar dengan tiba-tiba. Dengan lingkaran putih memanjang, semua kerangka hitam itu menjadi putih dan tidak bergerak. Kemunculan tiba-tiba dari area besar ini, kerangka putih di dunia kegelapan ini memberi perasaan aneh. Segera, kerangka putih ini berubah menjadi uap putih, dan naik ke udara menuju inkarnasi kematian. Jiwa mereka terserap di tengah-tengah hamparan putih itu, dan menjadikan penjelmaan Dewa Kematian menjadi lebih substansial. Armor abu-abu yang indah menutupi seluruh tubuhnya, tampaknya setiap bagian dari armor itu dibentuk dengan bilah tajam yang berkilauan. Satu-satunya area yang tidak jelas untuk dilihat adalah wajahnya, yang tampak buram seperti malam hari. CR melonjak sekali lagi dalam gerakan, dan muncul di depan Zhang Fangfang. Melambaikan sabit Dewa Kematiannya, dia kembali untuk memimpin rekan-rekannya untuk terus berjuang. Dalam sekejap seperti sebelumnya, dia telah memberangus lebih dari 1000 kerangka hitam, dan itu meningkatkan energi spiritualnya lebih dari 1000 unit juga. Saat ini, kerangka hitam yang jauh tiba-tiba berhenti, lalu keluar dari jalan dan membentuk lorong. Seinstan ini, kerangka hitam semuanya menjadi tenang, dan segera, suara gemerincing tapak kuda terdengar, dan suara ini menjadi semakin jelas terdengar. Seorang tokoh pendukung datang ke dalam tampilan grup. Sosok yang kokoh ini seluruhnya mengenakan baju besi hitam, dan dipasang di atas kuda besar yang juga berlapis baja. Mereka berdua membelah halasi ungu gelap, dan setelah penampilannya, esensi gelap di udara segera naik dengan tajam. Di daerah yang memanjang hingga 100 meter di sekitarnya, bunga-bunga ungu gelap terlihat naik keluar sendiri. Kesatria hitam yang datang untuk melihat ini, haruslah yang menguji mereka. Ujian di menara keabadian itu sangatlah sulit, tetapi tentu saja, itu tidaklah mustahil untuk dilewati. Jika kerangka hitam di sini benar-benar tidak ada habisnya, bahkan kekuatan besar setingkat Kaisar Dewa Iblis cepat atau lambat akan terhenti sampai mati. Jadi, kerangka yang tak ada habis-habisnya ini hanya semacam ujian pendahuluan terhadap mereka. Karena sejumlah kerangka hitam terbunuh, kesatria hitam ini yang sangat mungkin penjaga suci ke-8, segera muncul di depan mereka. "Ayo pergi bersamaku," CR berteriak dan segera bergegas ke depan.
Sabit dewa kematiannya ditempatkan di sisinya, ujungnya yang tajam meninggalkan bekas yang dalam di tanah, jiwa asasinnya yang ganas meledak secara instan dari tubuhnya, dan di saat itu juga, seluruh tubuh Chai-Er ditutupi oleh aura abu-abu yang sangat cerah. Dia dengan sangat cepat mendekati pusat lautan kerangka itu, dan saat dia mencoba menerobos bagian itu, kerangka hitam di kedua sisi melemparkan diri ke arahnya, dan berusaha menghentikannya. Chai-Er memang memiliki sikap dingin, tetapi saat ini temperamennya sangat berapi-api, dan terbakar seperti nyala api yang tidak pernah habis. Pada saat itu, semua jenis kenangan ketika bersama Long Hao Shen bangkit kembali. Tidak peduli seberapa kuat musuh itu, dia hanya akan terus maju. Tidak ada yang lain, selain kematian yang bisa menghentikan tindakannya. Inkarnasi Dewa Kematian yang baru saja menyerap sejumlah besar jiwa itu mengikuti Chai-Er maju, dan itu berbentuk seperti bayangannya. Tapi itu tidak menggunakan kemampuan apapun yang tampak, dan hanya melepaskan warna abu-abu yang sama seperti Chai-Er dari tubuhnya, dan warna abu-abu itu sangat menguntungkan. Zhang Fangfang dan anggota lainnya dari Bright Glimmer of Hope mengikuti Chai-Er dengan cepat. Sementara itu, saat Chai-Er berhadapan dengan pengepungan kerangka hitam di sela-sela pertempuran, mereka juga menerobos lautan kerangka ini. Bagaimana bisa kerangka hitam dari tingkat ke-6 ini menghalangi kemajuan mereka? Seperti sebelumnya, mereka terus maju dan dengan cepat mengejar Chai-Er. Setiap gelombang dari sabit dewa kematian di tangan Chai-Er, itu dengan pasti akan mengambil nyawa banyak kerangka itu. Setelah terbunuh oleh senjatanya, semua kerangka hitam ini berubah menjadi aliran udara abu-abu, dan menuangkan diri mereka ke bayangan dewa kematian di udara. Hanya sesaat Chai-Er maju, dan akhirnya mencapai partikel hitam kesatria berwarna ungu itu. Tengkorak ini tampak menjadi lebih kuat dengan penambahan kesatria hitam. Kecepatan gerak Chai-Er diturunkan, dan kerangkan berwarna ungu itu menjadi jauh lebih kuat dari kerangka sebelumnya, baik itu dalam kekuatan pertahanan, ataupun perlawanan ofensifnya. Karena itu, Chai-Er harus melindungi dirinya sendiri serta Long Hao Shen yang ada di punggungnya, dan tidak bisa maju sebelum waktunya. Namun meski begitu, kerangka ungu ini masih dihancurkan satu demi satu di depan sabit dewa kematiannya, saat dia mendekati kesatria hitam itu. Kesatria hitam itu memiliki nyala hitam keunguan yang berdenyut di dalam matanya. Pandangannya terfokus pada Chai-Er, dan perlahan-lahan mengambil tombak sepanjang 5 meter yang tergantung di pelana kudanya. Kesatria ini tingginya lebih dari 3 meter, dan tingginya mencapai lebih dari 4 meter dengan tambahan tunggangannya itu, seekor kuda kerangka yang panjangnya lebih dari 2 meter. Ini jelas lebih besar jika dibandingkan dengan Chai-Er. Api hitam keunguan langsung naik di atas tombaknya yang menyala-nyala, dan anggota badan kuda kerangka itu terangkat. Segera, udara dalam lingkup cahaya keunguan itu tiba-tiba menjadi lengket. Chai-Er dapat merasakan dengan jelas, bahwa tubuhnya tiba-tiba terdiam, dan segera, bahwa segudang titik cahaya ungu berkumpul ke tombak di tangannya. Dalam sekejap cahaya kilatan ungu, tombak itu melesatkan tombaknya ke arah Chai-Er seperti sengatan listrik. Sangat kuat. Hanya dalam satu langkah, kesatria hitam ini telah mengejutkan seluruh anggota secercah harapan yang terang. Aura yang dilepaskan oleh pria ini, jelas mencapai standar pusat kekuatan besar pada tingkat ke-9. Bahkan jika itu adalah tahap awal dari tingkat ke-9, itu masih cukup kuat. Terlebih lagi, dari interaksi yang mereka miliki dengan penjaga suci lainnya, kekuatan mereka jelas tidak terbatas pada peringkat mereka. Mereka semua menguasai teknik bela diri jauh di atas kelompok-kelompok kekuatan besar dari tingkat yang sama. Chai-Er tidak menghindar, karena seorang kawan ada di belakangnya. Jika ia menghindarinya, itu hanya akan membuat Zhang Fangfang menanggung beban. Tetapi tepat pada saat ini, bayangan emas melesat melintasi sisinya, dan berubah sepenuhnya menjadi ungu di tengah ketinggiannya. Bermunculan beruntun dari guntur yang muncul, dan itu langsung membombardir semua arah. Itu adalah Purple Thunder Electric Frenzy milik Sima Xian. Sima Xian tidak membantu Chai-Er dalam melawan serangan kesatria hitam, tetapi membantunya dalam membuang kerangka di sekitarnya, sehingga dia bisa fokus dengan sepenuh hati pada kesatria hitam itu. Ini adalah tanda kepercayaan mereka satu sama lain. Mereka semua percaya, bahwa Chai-Er pasti mampu untuk menghadapi serangan musuh ini. Jika Long Hao Shen adalah orang yang menghadapi serangan kesatria hitam ini, dia pasti akan menghentikannya dengan perisai siput ilahi dari matahari dan bulan. Tapi Chai-Er bukan Long Hao Shen.
Dia tidak memiliki kekuatan pertahanan yang tangguh, jadi, jika dia hanya bertahan secara pasif, tidak mungkin dia akan menghentikan serangan hebat yang mencapai tingkat ke-9. Sebagai seorang assassin, kekuatan terbesarnya adalah serangannya, jadi, yang bisa dia lakukan hanyalah menghadapi kekuatan dengan kekuatan. Kaki kirinya tiba-tiba menginjak ke depan, bentuk tubuh Chai-Er yang tumpang tindih terus-menerus muncul di belakangnya. Sabit Dewa Kematian melesat ke depan, kristal abu-abu mengembun di ujung depannya, dan secara tepat menyambar cahaya ungu gelap. Saat ini, udara seakan-akan telah membeku, saat pemandangan aneh datang untuk dilihat. Serangkaian gambar overlay di punggung Chai-Er tiba-tiba melintas kembali, dan ketika dia berbalik, itu mirip dengan ilusi, dan overlay yang tak terhitung jumlahnya yang dapat ditayangkan Chai-Er pun mulai terbentuk. Segera, sabit Dewa Kematian di tangannya menyala, dan di tengah-tengah cahaya kelabu, cahaya ungu kesatria hitam itu dilenyapkan. Tengkorak hitam yang mengelilingi Chai-Er dihancurkan oleh guntur ungu, jadi, sekarang hanya satu musuh yang berdiri di depannya saat ini. Sosok besar bergegas ke atas, itu adalah Sima Xian. Di udara, ia mengikuti bola cahaya energi, dan sayap spiritualnya membentang. Seluruh bola cahaya energi berkilauan dalam cahaya ungu, dan dada Sima Xian bersinar dalam kecemerlangan berwarna merah tua. Tempat Sima Xian sebelumnya telah diambil alih oleh Yang Wenzhao, yang tidak membuat lubang di formasi mereka. Menghalangi serangan kesatria hitam itu, wajah Chai-Er tampak agak pucat, tapi dia tidak berhenti, sosoknya melintas dan muncul di depan kesatria hitam itu dengan kecepatan kilat, dan itu hampir sama dengan teleportasi. Tapi semua orang harus tahu, bahwa dia membawa Long Hao Shen di punggungnya, namun, ini tampaknya tidak mempengaruhi kecepatannya sedikitpun. Tombak di tangan kesatria hitam itu melintas, dan segera berubah menjadi naungan besar yang menyelubungi Chai-Er. Sementara itu, lingkaran ungu gelap berdesir dari tubuhnya. Itu hanya mencapai ukuran 10 meter, tetapi itu bangkit dari tanah dengan nuansa yang kokoh. Esensi kegelapan di lantai 3 Tower of Eternity ini segera mengalir ke arahnya. Ini terasa agak dekat dengan kemampuan Long Hao Shen seperti menyimpan daya, kecuali bahwa Long Hao Shen tetap tidak bergerak untuk menggunakannya, sementara kesatria hitam tidak menderita pembatasan ini. Selama tubuhnya akan tetap berada di area lingkaran cahaya ini, kekuatan menyimpan akan terus bertahan, dan membuat kekuatan bertarungnya semakin mengerikan. Chai-Er bertindak seolah-olah dia tidak melihat semuanya. Di depan berbagai serangan tombaknya, tubuh Chai-Er tiba-tiba berubah menjadi ilusi, dan semua gambar ilusi dihancurkan oleh serangan tombak. Tubuh aslinya muncul di belakang kesatria hitam itu. Sabit Dewa Kematiannya sudah siap untuk menyerangnya saat itu juga, yang sudah mengarah tepat ke punggung kesatria hitam itu. Kesatria hitam itu tidak berbalik, karena dia sudah terlambat melakukan ta. Bagian belakang tombaknya mendekat, dan menunjuk ke ujung tajam sabit Dewa Kematian. Tubuh Chai-Er bergetar hebat. Wajar saja kalau dia tidak bisa membandingkan dengan musuh dalam energi spiritual. Tetapi seluruh tombak hitam itu diiris oleh sabit Dewa Kematiannya. Dan yang lebih mengerikannya lagi, proyeksi pedang berlapis-lapis keluar seperti bunga lotus dari sabit Dewa Kematian. Itu menyelimuti kesatria hitam itu dari jauh, dan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Kesatria hitam itu juga lawan yang tangguh. Membuat keputusan cepat, dia berjongkok dari kudanya, dan tiba-tiba berlari ke depan saat perisai ungu tua yang terbuat dari energi muncul di belakangnya. Sabit Dewa Kematian benar-benar memiliki kekuatan ofensif yang mengerikan. Dalam sedetik saja, perisai energi itu dihancurkan dan menghilang, tetapi itu berhasil menghentikan beberapa waktu bagi kesatria hitam. Ketika berbalik, tombak di tangannya tersapu secara horizontal. Bang! Dengan erangan pengap, tubuh Chai-Er segera tersapu kembali. Bukannya dia tidak berpikir untuk menghindar, tapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Sedetik kesatria hitam itu bergerak, semua udara di sekitarnya membeku, dan kecepatannya menurun drastis. Saat ini, gelombang guntur yang hebat bergemuruh. Di dekatnya turun pilar cahaya ungu, dan bergegas langsung ke arah kesatria hitam. Godly Purple Thunder Cannon milik Sima Xian sudah mengumpulkan kekuatannya sejak lama, dan hanya menunggu kesatria hitam untuk menunjukkan celahnya. Dan dia bukan satu-satunya yang bergerak. Teriakan Phoenix beresonansi telah disembunyikan di tengah-tengah pemboman guntur Sima Xian. Phoenix of Blue Fire mengangkat dirinya tinggi-tinggi, dan berlari ke arah kesatria hitam di belakang petir ungu.
Sima Xian dan Lin Xin menggunakan kekuatan penuh mereka. Purple Godly Thunder Cannon dan Phoenix of Blue Fire adalah serangan terkuat mereka. Secerca harapan yang cerah tidak akan membiarkan satu orang bertarung sendirian. CR telah menarik perhatian kesatria hitam itu, dan serangan mereka menunjukkan efisiensi terbesarnya. Phoenix Blue Fire milik Lin Xin mengalami perubahan besar jika dibandingkan 2 tahun yang lalu. Pertama, ukurannya jauh lebih kecil, dan tidak mencapai 2 meter bahkan dengan kedua sayapnya terbuka, itu tampak seperti burung besar. Tapi, Phoenix api biru ini jauh lebih cantik dari sebelumnya. Dengan tidak ada api yang membubung di sekitar tubuhnya, itu tampak seperti patung kristal yang sempurna. 3 bulu ekor yang cantik bergelombang di punggungnya yang menonjol, dan bahkan di tengah-tengah bulu-bulu cantik di seluruh tubuhnya, dan itu membuatnya terasa seperti makhluk hidup. Matanya berkilauan dengan cemerlang, dan dipenuhi dengan nyala api yang intens. Kesatria hitam ini sangat kuat. Terbang melewati CR untuk menghadapi serangan yang datang, dia tiba-tiba melompat dari punggung tengkorak kudanya, lalu mengangkat bagian atas tubuhnya, dan meniupkan api ungu gelap yang berubah menjadi perisai di depannya. Tapi bagaimana mungkin, api ungu gelap ini bisa menahan bola cahaya Sima Xian, yang mengembang di samping tungku spiritual yang telah berevolusi dari Dewa Guntur ungunya. Perisai itu langsung hancur, dan serangan dari tungku spiritual Godly Purple Thunder langsung membombardir kuda kerangka. Segera, kuda kerangka mengeluarkan suara keras, yang seolah-olah berbenturan dengan dinding yang berlawanan dan menghasilkan ledakan besar. Ketika kesatria gelap itu terlempar ke belakang, kepala dan separuh kudanya berkurang menjadi serpihan, akibatnya kesatria gelap itu terlempar ke bawah. Melawan Dewa Panter Auxerre, Sima Xian telah berhasil menangkis musuh menggunakan Purple Godly Thunder Cannon ini, dan di saat itulah yang terakhir berada dalam bentuk Transformed Demon God-nya. Baik kesatria hitam maupun tunggangannya, itu tidak bisa dibandingkan dengan Panter Demon God yang kuat, jadi tentu saja, mereka tidak bisa menghentikan pukulan ini. Namun, pengorbanan kerangka kuda itu tidak sia-sia sama sekali. Meskipun hancur berkeping-keping dalam ledakan, kesatria ungu ini berhasil memblokir sebagian besar kekuatan serangan Purple Godly Thunder Cannon, dan hanya beberapa yang mendarat di kesatria hitam. Tapi cahaya ungu masih melekat di seluruh tubuh Knight itu, hingga sedikit mengurangi kecepatannya. Dan pada saat ini, datanglah Blue Fire Phoenix milik Lin Xin. Seruan burung Phoenix yang beresonan akhirnya bergema di seluruh lantai 3 Tower of Eternity. Ketika kesatria itu jatuh ke tanah, ia mengarahkan tombaknya ke depan untuk menembakkan proyeksi tombak ke kepala Blue Fire Phoenix dalam upaya untuk menghancurkannya. Tapi Blue Fire Phoenix tiba-tiba menjadi stagnan di udara, dan tiba-tiba berubah menjadi cahaya biru di udara dan langsung menghilang. Ini adalah cahaya biru seukuran jarum yang membutuhkan flash untuk menembus tombak kesatria hitam. Kesatria hitam dapat dengan jelas merasakan ancaman besar. Saat serangan itu melengking, cahaya ungu yang intens naik di sekujur tubuhnya, di mana semua aura kegelapannya bertambah. Sebuah bola berwarna gelap muncul, dan terbungkus warna ungu menyala di dadanya, tubuhnya terhenti, dan ketika cahaya ungu meringkuk, dia tampak seperti patung yang sudah berdiri sejak lama. Ini jelas merupakan teknik pertahanan pasif, yang cukup dekat dengan obstruksi ilahi. Detik berikutnya, kekuatan tungku spiritual Blue Fire Phoenix menyala. Tombak di tangan kesatria hitam meleleh dari ujungnya, dan warna biru memanjang dengan kecepatan panik, lalu mencapai lengannya dalam sekejap mata. Hanya dengan melihat tombak dan lengan kanan kesatria hitam itu, secara mengejutkannya orang dapat melihat semuanya menguap di bawah cahaya biru, dan tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Dan cahaya biru terus memanjang melalui tubuhnya, lalu mengunci bola hitam keunguan di dada kerangka itu, dan bertabrakan dengan intens. Blue Fire Phoenix terlalu kuat. Suhu yang mengerikan itu telah menyebabkan tikungan di udara terdekat. Meskipun bola hitam itu membuatnya berhenti, tapi lengan kanan kesatria hitam itu masih larut dengan cepat hingga ke dadanya. Dan kali ini, kilatan tajam abu-abu berayun di punggung kesatria hitam. Inkarnasi Dewa Kematian yang muncul sebelumnya, ia kemudian menembakkan sinar abu-abu ke dalam kilatan tajam berwarna abu-abu. Kilatan abu-abu menyebabkan bola hitam keunguan hancur sebagai tanggapan pada saat yang sama dengan sisi kiri tubuh Ksatria Hitam. Blue Fire Phoenix tidak memiliki apapun untuk menghentikannya lagi, dan segera meluas dengan kecepatan yang mencengangkan, lalu menyulut seluruh tubuh Dark Knight itu secara menyeluruh dalam sekejap mata.
Api hitam keunguan keluar dari kepala kesatria hitam, dan suara yang cukup tajam terdengar. Penjaga suci ke-8 segera mendengarkan perintah kamu, ucap penjaga suci ke-8. Ketika kata-kata ini berakhir, ia berubah menjadi cahaya ungu, dan menghilang di dalam liontin Eternal Melody di leher CR. Seluruh proses dari awal pertempuran hingga akhirnya, itu tidak terlalu lama. Bahkan CR sendiri tidak menyangka, bahwa mereka benar-benar akan mengalahkan penjaga suci ke-8 ini dengan begitu mudah. Tanpa ragu, kontributor terbesar dalam pertempuran ini adalah Sima Xian dan Lin Xin. Purple Godly Thunder Cannon dan Phoenix of Blue Fire, adalah kontributor terbesar dalam mengalahkan kesatria ke-8 ini. CR sendiri tidak bisa menunjukkan tampilan kekuatan penuhnya sama sekali. Seiring dengan kekalahan kesatria ke-8, dunia ke-8 di sekitarnya segera terdistorsi, dan kerangka hitam itu juga menghilang di tikungan ini. Ketika lingkungan menjadi lebih jelas terlihat, mereka menemukan bahwa mereka sekarang berada di jalur yang diperpanjang. Tempat ini sedikit mirip dengan lantai pertama Menara Keabadian, kecuali bahwa pilar-pilar di sekitarnya semuanya berwarna hitam. Di kejauhan, tirai cahaya putih buram mulai terlihat. CR menarik napas dalam-dalam, dan mengangguk ke Lin Xin dan Sima Xian. Saat ini, mereka berdua sudah duduk bersila. Sima Xian terlihat lebih baik, karena dia memiliki Scarlet Dragon Armor untuk melemahkan efek samping dari tungku spiritual Purple Thunder di tubuhnya. Itu hanya energi spiritualnya yang agak habis. Tapi Lin Xin tidak begitu. Tungku spiritualnya dari Blue Fire Phoenix memperoleh kekuatan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya, tetapi itu juga membuat efek sampingnya semakin kuat, dan konsumsi energi spiritualnya juga sangat besar. Sebagai pengingat, mereka menghadapi kekuatan besar dari tingkat ke-9, tetapi bahkan kesatria hitam dari tingkat ke-9 ini meleleh di depan Blue Fire Phoenix-nya. Ini adalah serangannya yang terkuat, yang sebenarnya jauh lebih kuat dari jari vulkan. Jika tidak mendapatkan waktu sebanyak mungkin untuk menyelamatkan Long Hao Shen, ini bukan langkah yang akan ia gunakan dengan santai. Sima Xian berkata kepada CR, "Wakil Kapten, jangan khawatir tentang kami berdua. Sekarang kami telah melewati persidangan ini, dan tempat ini sudah aman. Terus maju dengan yang lain, kita akan bergabung setelah memulihkan kekuatan sedikit," ucap si botak. Hanya pengguna atribut cahaya atau atribut kematian seperti CR yang dapat memulihkan energi spiritual mereka di Tower of Eternity. Individu-individu lain tidak akan dapat mengandalkan esensi elemen di sana, dan perlu menggunakan kristal magis. Saat ini, Lin Xin memegang kristal magis api dari tingkat ke-8 di masing-masing tangannya, dan dengan cepat memulihkan energi spiritualnya. Ini bukan kristal magis yang keluar dari iblis, tetapi dari binatang buas, karena hanya dengan cara itu, ia bisa pulih tanpa atribut kegelapan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.